posesif banget ke kamu, yang gak mau kamu sampai berpindah ke lain hati kayak gitu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Namaku Weni, dan tema reading kali ini adalah apa yang dia rasakan tentang kamu. Yang spesial adalah reading ini khusus untuk teman-teman yang berzodiak Cancer. Untuk zodiak lain sudah aku buatin juga, bisa kalian cek di playlist zodiak. Tapi sebelum masuk ke reading, aku mau ngingetin teman-teman untuk subscribe channel ini, klik tombol lonceng dan pilih option all supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Dan sekarang kita masuk ke reading. Tadi aku udah shuffle dan bagi jadi 2 pile. Kalian bisa pilih mau pile 1 atau pile 2. Pakai intuisi kamu. Bisa kalian lihat dari kartu atau snow globe-nya. Aku udah tulis juga timestamps di kolom deskripsi. Jadi sampai ketemu di pile pilihan kamu. See you. Hai teman-teman yang memilih pile nomor 1. Sekarang kita lihat ya, apa yang dia rasakan tentang kamu. Oke, kita punya Page of Cups, The Fool, High Priestess, Six of Pentacles, dan Ten of Pentacles. Oke, di sini aku lihat arti kehadiranmu di hidupnya dia adalah kamu menjadi orang yang bisa menawarkan ke dia, bisa memberikan dia hal-hal yang berhubungan dengan kenyamanan. Kenyamanan di sini lebih kepada perasaan yang tentram, yang damai, yang bahagia, yang dimana kamu bisa membuat dia menjadi orang yang menikmati hidup, mengalir aja seperti air mengalir, yang gak perlu dipikirkan banget detailnya gimana, segala sesuatu harus tercapai, gak harus kayak gitu. Kadang hidup itu harus dinikmati aja seperti air yang mengalir, dan nikmati apa yang datang di hidup kamu kayak gitu. Di sini aku lihat kamu memang pada akhirnya membebaskan dia, orang ini, dari belenggu-belenggu atau tujuan hidup yang belum bisa dia miliki. Misalnya, dia pengen punya rumah sebelum usia 30, ternyata dia belum mampu mendapatkannya. Dan di sini kamu bisa menenangkan dia. Ya udah, tenang aja, mungkin memang belum rezekinya sekarang, mungkin nanti. Jadi kamu nikmati dulu hidup kamu sekarang. Jadi jangan hanya fokus menyesali belum punya rumah di umur 30, tapi nikmati apa berkah yang kamu punya sekarang kayak gitu. Dan pada akhirnya dia ini menjadi orang yang lebih bisa menikmati hidupnya dengan segala yang dia miliki sekarang. Kalaupun belum punya rumah, dia bersyukur dia dikasih kesehatan. Walaupun belum punya rumah, dia bersyukur punya kamu yang bisa mendukung setiap langkahnya kayak gitu. Dan di sini dia nggak hanya menikmati hidup, tapi juga tetap bergerak ya di sini. Nggak cuma santai-santai, tetap bergerak, tetap mengusahakan apa yang ingin dia raih, tapi lebih nggak terbebani karena dia melihat hidup sebagai hal yang nggak hanya untuk mencapai sesuatu, tapi juga untuk dinikmati kayak gitu. Apapun yang terjadi, ya udah santai aja selama udah berusaha, nikmati apa yang memang sudah dihasilkan kayak gitu. Dan di sini aku lihat bahwa kamu juga membuat dia menjadi orang yang lebih bisa mengenal intuisinya, lebih bisa mengenal batin dan jiwanya kayak gitu. Jadi memang di sini hadirmu itu membuat dia lebih apa ya? Lebih bisa menerima, intinya lebih bisa menerima bahwa setiap orang udah punya porsi rezeki masing-masing. Ya udah, syukuri yang ada, syukuri segala rezeki, berkah, anugerah yang datang di hidup kamu sekarang. Nggak perlu menyesali apa yang belum kamu dapat, tapi bersyukur kayak gitu intinya. Dan memang pada akhirnya dengan dia lebih santai menikmati hidupnya, dia lebih santai bekerja, lebih santai dalam bisnisnya katakanlah, nggak terlalu berambisi yang wah ketinggian kayak gitu. Pada akhirnya justru dengan damai dan santainya dia itu, dia bisa berada di posisi yang luar biasa di sini. Ten of Pentacles ini adalah sebuah puncak dari kebahagiaan duniawi. Di sini dia bisa mendapatkan materi, uang, jabatan, pasangan yang mendukung langkah dia, anak-anak yang lucu, bisa beli rumah dan sebagainya. Semua yang berhubungan dengan kenikmatan duniawi, benda-benda duniawi bisa dia dapatkan. Karena yaitu dia bersyukur. Intinya bersyukur dan tetap berusaha. Dengan keikhlasannya itu justru semakin banyak berkah yang hadir di hidupnya dia kayak gitu. Dan di sini setelah semua hal ini terpenuhi, dia menjadi orang yang bisa membagikan apa yang dia miliki ke orang lain. Bisa berupa materi,
dia jadi rajin donasi, jadi rajin bagi-bagi ilmu yang dia punya ke orang lain kayak gitu, nggak pelit berbagi. Dan di sini sangat mungkin juga dia menjadi lebih perhatian ke kamu, lebih mengerti arti hadirnya kamu di hidupnya dia. Di sini dia lebih meluangkan banyak waktu, perasaan dia, materinya juga kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih pile nomor 1, kalau kalian merasa ini resonate, kalian bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh juga share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di readingku selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih pile nomor 2, sekarang kita lihat ya, apa yang dia rasakan tentang kamu. Wah, ada the devil, Nine of Swords, Three of Swords, Queen of Cups, dan Knight of Wands. Oke, di sini aku lihat sangat mungkin kehadiranmu itu sebagai orang yang bisa menyembuhkan luka hatinya, menyembuhkan traumanya dan hal-hal menyakitkan dia di masa lalu. Sehingga di sini aku lihat dia ini sangat mungkin menjadi orang yang posesif banget ke kamu, yang gak mau kamu itu sampai kenapa-kenapa, yang gak mau kamu sampai berpindah ke lain hati kayak gitu. Posesif sih di sini intinya. Di sini sangat mungkin dia posesif ke kamu sebagai bentuk perlindungan sih di sini. Jadi dia ini kamu bisa ngerasain sendiri sih. Sering banget bilang, "Kamu mau kemana? Sama siapa? Nanti pulang jam berapa?" kayak gitu. Atau bahkan di sini sampai ke tahap minta difotoin. Kalau kamu bilang, "Aku mau makan di Starbucks gitu sama sahabat-sahabat aku." Dan dia bakal minta, "Ya udah kamu ke Starbucks nggak apa-apa, tapi fotoin," kayak gitu. Fotoin buktinya kayak gitu. Sampai sebegitunya. Tapi di sini aku lebih melihat sebagai bentuk perlindungan sih ke kamu. Karena dia nggak mau kehilangan kamu. Kayak gitu. Di sini sangat mungkin penyebab dia menjadi posesif ini adalah di masa lalunya. Dia mengalami sebuah tragedi hidup, sesuatu yang membuat dia sangat terluka, terpukul, bisa sampai ke tahap depresi juga aku lihat di sini ya. Tapi hadirnya kamu itu membuat dia pelan-pelan bangkit sih di sini. Pelan-pelan mulai memperbaiki pola hidupnya, pelan-pelan mulai bangkit lagi, mulai berjalan menuju arah cahaya kayak gitu. Dan di sini juga sangat mungkin di waktu yang lalu, mungkin waktu sebelum kenal kamu atau awal-awal kenal kamu, dia masih menyisakan luka sih di hatinya dia. Bisa berhubungan dengan mantan atau konflik keluarga yang berhubungan dengan orang sih di sini aku lihat memang. Sehingga di saat dia lagi sangat down, sangat terpuruk hidupnya, kamu datang di hidupnya dia yang bisa membawa perubahan, membuat dia sembuh di sini, membuat dia optimis lagi dengan hidupnya. Dan aku lihat di sini dia berhasil meraihnya sih. Meskipun di sini Queen bisa laki-laki dan perempuan ya. Di sini kehadiranmu itu membuat dia jadi orang yang bisa merasakan dari hatinya. Jadi dia menjadi orang yang lebih sabar, lebih bijak, lebih terbuka wawasannya, lebih penyayang kayak gitu. Lebih bebas di sini dari hal-hal yang menghantui dia di masa lalu. Jadi di sini bisa kalian lihat bahwa si ratu ini punya sayap ya, punya sayap kupu-kupu yang mana bisa aku artikan sebagai bentuk transformasi dia yang tadinya terpuruk menjadi bangkit lagi. Dia sekarang bebas mau terbang kemanapun ke arah yang dia mau. Dan di sini dia pegang cangkir yang mana dia merasa terpenuhi secara perasaan. Sehingga hadirnya kamu ini dia rasakan membawa perubahan yang besar di hatinya dia sih, terutama dia yang tadinya merasa nggak punya siapa-siapa, ditinggalkan banyak orang. Hadirnya kamu itu membuat dia merasa penuh lagi secara perasaan. Jiwanya dia hidup lagi kayak gitu, hidup lagi setelah tadinya terpuruk kayak gitu ya. Intinya adalah kamu ini membuat dia happy lagi sih, seneng lagi, optimis lagi, tangguh lagi, bisa berjuang lagi menuju apa yang dia mau. Kalau mungkin sebelumnya dia udah nggak peduli dengan kerjaannya dia, dengan kuliahnya dia, bahkan dengan hidupnya, kamu membuat dia berjuang lagi. Jadi selain hatinya terpenuhi dengan kebahagiaan dengan hadirnya kamu menjadi motivasi terbesarnya dia buat maju ke arah yang lebih baik. Dan dia berjuang di sini, berjuang luar biasa untuk terbebas dari ini dan berjuang luar biasa untuk hari ini dan hari depannya nanti. Makanya di sini dia posesif ya ke kamu karena dia nggak mau kehilangan kamu, kehilangan orang yang sudah sangat berjasa di hidupnya dia kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang memilih pile nomor 2, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di readingku selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi.